penyuluhan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok di Kota Banyuwangi. Tim penyuluh Radita Ayu Widianti, Maulana Jenar Sidik, Luluk Rahmawati. Pokok bahasan 1. Analisis situasi. 2. Manfaat dan tujuan. 3. Kelebihan dan kekurangan. 4. Inti penyuluhan. 5. Kesimpulan. Analisis situasi. Rendahnya tingkat produktivitas komoditas ikan nila menyebabkan para petani tambak mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Teknologi bioflok ini belum marak atau bahkan belum pernah diterapkan di Kota Banyuwangi, sehingga bisa menjadi inovasi baru dalam upaya peningkatan produktivitas budidaya ikan nila di Kota Banyuwangi. Apa sih sistem bioflok itu? Sistem bioflok yaitu salah satu teknologi budidaya yang didasari pada prinsip asimilasi nitrogen anorganik oleh komunitas mikroba dalam media budidaya, kemudian dimanfaatkan oleh organisme budidaya sebagai sumber pakan alami. Apa ya tujuan dan manfaat dari budidaya ini? Manfaat untuk menjadi inovasi baru dalam membantu pengguna baik pembudidaya maupun pengelola kolam. Tujuan 1. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan serta jumlah produktivitas komoditas ikan nila. 2. Mengenalkan sistem bioflok untuk mengatasi permasalahan pada budidaya intensif. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari budidaya ini? Kelebihan 1. Lebih ramah lingkungan. 2. pH cenderung rendah atau stabil. 3. Tidak tergantung pada sinar matahari. 4. Tidak perlu atau sedikit berganti air. 5. Limbah budidaya dapat didaur ulang untuk dijadikan pakan alami. Kekurangan 1. Tidak dapat diterapkan pada kolam yang bocor atau rembes. 2. Memerlukan aerator dan alat yang cukup banyak. 3. Memerlukan pengamatan yang cukup jeli. 4. Kurang cocok pada tanah yang mudah erosi. 5. Erosi harus stabil dan terus-menerus. 6. Air kolam tidak boleh pekat. Inti penyuluhan 1. Materi penyuluhan. 2. Faktor pendukung dan penghambat. Materi penyuluhan. Pertama, pakan. Efisiensinya 1,03. Kedua, air tanpa pergantian air. Ketiga, benih pada tebar 100 ekor meter kubik. Keempat, survival rate lebih dari 90% sehingga tingkat keberhasilan tinggi. Penyiapan media. 1. Wadah diisi air bersih dan diaerasi. 2. Bahan garam 1 kg, probiotik 10 gram, molase 10 ml, kapur dolamit 50 gram. 3. Aerasi 4 titik dan tekanan 10 liter per menit. 4. Media siap digunakan setelah 7 hari. Pemeliharaan media. 1. Penambahan molase dan probiotik jika kadar oksigen 3 mg per liter. 2. Penambahan dolomit jika pH cenderung asam. 3. Air media bioflok berwarna kecoklatan. 4. Volume flok sebaiknya dipertahankan sampai 50 ml per liter. 5. Pemeliharaan 4 hari pertama. Dosis pakan 1% dan pengecekan volume bioflok serta warna air. 6. Pemeliharaan selanjutnya. Penambahan air jika terjadi penguapan dan pemberian pakan dihentikan jika floknya nyapan. Pemeliharaan ikan. 1. Kualitas benih, genetik, fisik maupun non-fisik. 2. Keseragaman ukuran. 3. Monosek. 4. Evaluasi kualitas air. 5. Evaluasi volume flok. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor utama. 1. Metode. 2. Media. 3. Materi. 4. Waktu dan tempat. Mari kita bahas satu persatu. Metode yang digunakan secara umum adalah metode partisipasi.
Metode partisipatif artinya bahwa seorang penyuluh sosial tidak menggurui, mengindoktrinasi, tetapi memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif, berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik partisipatori rural rasial atau PRA. A. Berdasarkan pendekatan sasaran. Metode kelompok. Metode dengan pendekatan kelompok dapat dipergunakan untuk lebih rinci memberikan informasi tentang suatu teknologi atau praktik. Metode tersebut ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau sampai tahap B. Berdasarkan teknik komunikasi. Tidak langsung artinya penyuluhan sosial yang dilaksanakan oleh penyuluh sosial yang tidak bertatap muka dengan khalayak sasaran melalui berbagai media penyuluhan sosial. C. Berdasarkan indera penerima. Indera campuran. Pesan-pesan penyuluh disampaikan melalui peragaan yang disertai dengan petunjuk-petunjuk lisan, gambar di televisi, film bersuara, dan lain-lainnya. Media yang digunakan yaitu A. Media elektronika atau radio dan televisi meliputi dialog interaktif, sosialisasi, seminar, diskusi aktual, public service announcement atau PSA, atau iklan layanan masyarakat, short message service atau SMS. Dengan menggunakan alat bantu. A. Alat bantu atau peraga penyuluhan. Gambar diproyeksikan, slide, movie, film. Materi penyuluhan yang kita sampaikan sebagai berikut. Materi penyuluhan harus bersifat informatif atau sebagai informasi, persuasif atau membujuk, entertainment atau menghibur, inovatif atau tidak jadul, dan futuristik atau mengarah ke masa depan. Selain itu, materi penyuluhan harus memenuhi kelayakan sebagai berikut. Secara ekonomi menguntungkan, secara teknis dapat diterapkan, secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak merusak lingkungan sehingga dapat tercipta better living, better business, dan better environment. Selain itu, materi penyuluhan yang dipilih juga harus sesuai dengan kebutuhan sasaran. Waktu dan tempat disesuaikan dengan kebiasaan dan keadaan masyarakat. Faktor umum. 1. Tingkat pendidikan. 2. Tingkat sosial ekonomi. 3. Adat istiadat. 4. Kepercayaan masyarakat. 5. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh. 6. Keterbatasan sarana dan prasarana. Kesimpulan, secara teori maupun aplikasi penerapan sistem bioflok ini dapat meningkatkan kualitas budidaya melalui efisiensi air dan pemanfaatan nutrien sebagai sumber pakan alami bagi objek yang dibudidayakan. Thanks for attention and see you next video. Bye-bye.